Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah topik tentang mengalami hari esok yang lebih baik. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Bagaimana situasi kehidupan saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara, dan seluruh aspek kehidupan saudara? Adakah saudara yang mengalami keadaan sulit saat ini dan merindukan supaya hari esok lebih baik? Saya percaya saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita merindukan hari esok yang lebih baik. Bahkan mungkin pun hari ini keadaan kita semuanya baik, kita juga tetap merindukan hari esok lebih baik. Dan tahukah saudara bahwa Allah sendiri menjanjikan bahwa Dia akan memberi hari depan yang lebih baik bagi kita. Bagi semua manusia sebenarnya Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Kalau saudara lihat di dalam video-video sebelumnya di dalam channel ini, saudara akan menemukan apa rancangan Tuhan bagi umat manusia. Dan malam hari ini saudara, kembali saya rindu kita belajar bagaimana supaya hari esok lebih baik. Bagaimana supaya hari esok yang lebih baik itu kita alami dan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena hari esok yang lebih baik itu ditentukan hari ini. Karena selalu saudara, Tuhan dan kita harus berjalan beriring bersama. Allah yang memberikan masa depan yang lebih baik, Allah mengerjakan hari esok yang lebih baik. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mencapai, untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Setiap kita pasti rindu hari depan yang lebih baik. Dan itu yang menjadi kerinduan saya saudara melalui renungan ini. Saudara menjalani proses untuk menuju hari esok yang lebih baik. Sehingga ke depan kita semua akan mengalami hari depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Hagai, pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian nanti saya akan jelaskan secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka dengan demikian, malam hari ini setiap saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Hagai pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian:
Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Punyakulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa pembangunan kembali Bait Suci. Jadi pada waktu itu, ketika orang-orang Israel ditawan, bangsa Israel ditawan, dan tiba satu kali pada zaman Raja Darius, akhirnya oleh karena kehendak Tuhan, Bait Suci yang telah roboh akan dibangun kembali. Tapi saat mereka mau membangun kembali, akhirnya mereka melihat satu situasi di mana hasil yang mereka bangun untuk yang kedua kali ini, kemegahannya tidak semegah yang semula, bahkan jauh kalau dibandingkan dengan kemegahan Bait Salomo yang semula. Lalu kemudian dari sanalah Tuhan mau mengajarkan kepada umat-umatnya. Dan hal yang dia tegaskan adalah bahwa ayat 10 di sana dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah berjanji bahwa kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tentu saja ini merujuk ke akhir zaman. Tetapi kita tidak membahas masalah pembangunan bait sucinya, saudara. Tapi hal yang saya rindu kita renungkan adalah bahwa Allah menegaskan yang kemudian itu akan jauh, kemegahannya jauh melampaui yang sebelumnya. Dari sana saya rindu kita merenungkan bahwa hari depan, hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Itu janji firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di tempat di mana kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan sebelumnya, dan kemudian bukan hanya kemegahannya yang akan melebihi, tapi dipenuhi oleh damai sejahtera. Artinya sekali lagi saudara, Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik. Allah menjanjikan hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini apapun yang menjadi keadaan kita, ini firman Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita renungkan bersama dan kita imani bersama saudara, bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Hari esok dijanjikan oleh Allah lebih indah daripada hari ini. Dan hari esok yang lebih baik, yang lebih indah itu akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Dan untuk pembangunan bait suci, mulai ayat yang ke-7 firman Allah berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, untuk menjadikan bait suci hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Allah bertindak
Dan dia menegaskan dengan kalimat yang luar biasa, langit dan bumi pun digoncangkan untuk menggenapi rancangannya yang lebih baik dari yang hari ini. Untuk menggenapi hari esok yang lebih baik dari hari ini, Allah akan bertindak dan tiada yang mustahil bagi dia. Bahkan langit dan bumi pun akan dia goncangkan bila perlu untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dia berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, Allah akan menyatakan kuasanya, Allah akan menyatakan mujizatnya. Bahkan bangsa-bangsa pun akan digoncangkan untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Hari ini, apapun yang menjadi keadaan kita, dengar, tidak ada yang mustahil, saudara. Sesulit apapun, seberat apapun, separah apapun penyakit saudara, sehancur apapun ekonomi saudara, sehancur apapun keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya, firman Allah berkata bahwa hari depan itu lebih baik dari hari ini. Dan untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, langit dan bumi pun akan digoncangkan, bangsa-bangsa pun akan digoncangkan. Artinya saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Allah sanggup kerjakan, apapun Allah sanggup perbuat untuk menjadikan hari esok lebih baik. Demikian di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Apapun kondisi kita hari ini, saudara, dengar, Allah akan mengerjakan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan perkara besar untuk menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi saudara, percayalah bahwa Allah akan mengubah hidup saudara menjadikan hari esok lebih baik. Ekonomi saudara akan diubah oleh Tuhan dan menjadikannya hari esok lebih baik. Keluarga saudara akan dijamah oleh Tuhan dan menjadikan keluarga saudara di hari esok lebih baik. Segala aspek kehidupan saudara Allah sanggup. Apapun hari ini, bisnis saudara, usaha saudara, dengar saudara, Allah sanggup menjadikan hari esok lebih baik. Itu janji firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau langit dan bumi pun akan Tuhan goncangkan untuk menjadikan hari esok lebih baik, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, bagian kita apa? Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami hari esok yang lebih baik daripada hari ini? Kita lihat bersama saudara. Di ayat 5, firman Allah menegaskan ada 3 hal yang akan kita belajar, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk terjadinya hari esok lebih baik. Di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang. Setelah sebelumnya dia menegaskan bahwa dia akan mengubah hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kemudian di ayat 8 juga dia menegaskan itu saudara. Sekarang, untuk terjadinya hari esok lebih baik, dia berkata ayat 5 itu, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yojadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, untuk terjadinya hari esok yang lebih baik, firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya dari semua bagian, baik para pemimpin, baik para imam, termasuk rakyat, Allah menegaskan supaya mereka menguatkan hatinya. Kenapa saudara? Karena waktu itu keadaannya begitu sulit. Mereka baru pulang dari pembuangan, tentu saja situasi begitu sulit. Mental mereka salah satu yang sangat jadi masalah. Kenapa? Bayangkan saudara, kalau sudah sekian lama mereka diperbudak,
Sekian lama mereka dijajah. Bayangkan betapa hancurnya mental mereka pada waktu itu, saudara. Betapa hancurnya mental mereka, menjadi mental yang tidak yakin bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi, karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka dijajah dan ditindas. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan kepada mereka, kuatkan hatimu. Apapun situasi yang kau lihat hari ini, kuatkan hatimu. Allah sanggup menggoncangkan langit dan bumi. Allah sanggup menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga kekayaan bisa mengalir. Sekarang yang penting itu adalah kuatkan hatimu. Karena memang, saudara, dalam sepanjang sejarah, ini masalah utama orang Israel, tidak kuat menghadapi situasi. Salah satu contoh waktu keluar dari Mesir, begitu keluar dari Mesir, mujizat begitu banyak sudah terjadi. Tetapi begitu keluar dari Mesir, saat dikejar oleh tentara Mesir, akhirnya mereka hancur imannya, mempersalahkan Musa dan seterusnya. Lalu kemudian dibelah lagi laut. Saat mereka kehausan, dipersalahkan lagi Tuhan. Saat kelaparan, dipersalahkan lagi Tuhan. Padahal mujizat tiang awan, tiang api masih ada di depan mata mereka, saudara. Tapi karena mental itu sudah hancur, tidak percaya lagi bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi. Itu sebabnya firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini, saudara, saya tidak tahu situasi apa yang saudara alami di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berasal dari keluarga yang hancur-hancuran. Saudara besar di tengah keluarga yang hancur-hancuran. Saudara berasal dari keluarga yang miskin sekali. Atau apapun situasi dan keadaan kehidupan saudara, beban saudara mungkin berat. Dan ketika saudara melihat kondisi, melihat keadaan, terlebih lagi latar belakang saudara yang berasal dari keluarga yang ekonomi hancur, yang ada masalah, begitu banyak masalah di tengah keluarga, mungkin itu bisa membuat saudara tidak yakin lagi bahwa hari esok bisa lebih baik. Hari ini firman Allah datang kepada saudara, kuatkan hatimu. Jangan goyah hatimu oleh karena keadaan, oleh karena apa yang kamu lihat. Waktu itu, saudara, di ayat 4 dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka membangun kembali, hasil dari yang mereka bangun itu dibandingkan dengan Bait Salomo sama sekali nggak ada artinya, saudara. Jadi di depan mereka melihat sesuatu yang tidak lebih baik. Tetapi dalam kondisi seperti itu, firman Allah berkata, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Sekalipun di depan matamu hari ini keadaannya belum lebih baik, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Dan biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan iman saudara. Apapun yang saudara saksikan saat ini, masalah apapun yang sedang saudara alami, sesulit apapun, semenderita apapun saudara saat ini, dan itu semua terjadi di depan mata saudara. Ada masalah keluarga, ekonomi, usaha pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Semuanya saudara lihat ada masalah yang besar terjadi di sana, dan itu ada di depan mata saudara. Dengar saudara, sekalipun demikian situasinya, firman Allah berkata, kuatkan hatimu. Seberat apapun bebanmu hari ini, kuatkan hatimu. Jangan goyah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika seorang umat Tuhan tidak kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada, maka dia tidak akan pernah melihat hari esok lebih baik. Karena ketika dia tidak kuat dan undur, yang lebih parah akan terjadi. Itu sebabnya, saudaraku, saat ini apapun situasi saudara, kuatkan hatimu. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Tetap melangkah maju, jangan pernah goyah. Tetap iring Tuhan, tetap jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kuatkan hatimu. Lalu yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan setelah di ayat 5 ini, bagian awal dia berkata, kuatkanlah hatimu baik kepada
Zerubabel, kepada Yosua imam besar itu, dan kepada seluruh masyarakat. Mereka disuruh menguatkan hati. Lalu kemudian apa yang ditegaskan firman Tuhan? Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Yang kedua yang ditegaskan, saudara, bekerjalah untuk melihat hari esok yang lebih baik. Saya dan saudara harus juga bekerja melakukan yang terbaik. Saudara, terkadang hati saya gemes dan sedih karena terkadang hamba-hamba Tuhan mengajarkan teori-teori yang tidak berdasar kepada firman Tuhan, yang mereka sebut itu sebagai firman Tuhan. Misalnya, diajarkan tentang doa tidak seimbang dengan perbuatan. Doa itu harus, saudara, tapi doa tanpa tindakan itu tidak ada artinya. Dan terkadang, saudara, khotbah-khotbah yang didengar itu adalah khotbah-khotbah yang memanjakan, di mana bahwa kalau dia anak Tuhan, maka dengan berdoa mujizat terjadi, dengan berdoa berkat-berkat mengalir. Dan seringkali tidak seimbang penegasan firman Tuhan, sehingga akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang pasif, menanti, berdoa tanpa berbuat. Sedangkan di sini firman Allah jelas menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik. Tetapi sekarang, sekali lagi sekarang, yang harus dilakukan adalah bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Sebagai hamba Tuhan, saudara, terkadang ada satu kesedihan di hati. Misalnya, satu kali ada seorang pengusaha yang pernah mengeluarkan kalimat yang sangat menyedihkan. Dia berkata bahwa kalau preman yang datang masih bisa diberi sekian, tetapi kalau pendeta yang datang tidak cukup diberi sekian. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian situasinya dan keadaannya? Bagi saya pribadi, saudara, saya merintis di desa. Lalu kemudian akhirnya kami butuh tempat ibadah. Untuk butuh tempat ibadah, bagi saya tidak perlu keliling kemana-mana, lalu minta sana minta sini dan sebagainya. Sekalipun kalau orang memberi berkat, itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi menurut saya adalah saya harus mengerjakan yang terbaik. Saya harus bekerja dan berbuat yang terbaik, maka hari depan akan lebih baik. Itu sebabnya aku pergi ke sungai bersama dengan jemaat-jemaat, di mana dulunya masih ada anak-anak, ada anak-anak muda. Kami pergi ke sungai, kami angkat pasir. Pasir itu berat, jauh sekali harus diantarkan. Betapa capeknya, saudara. Tapi memang harus bekerja untuk hari esok lebih baik. Butuh batu. Bayangkan, saudara, dari sungai dipikul batu bersama dengan anak-anak muda, bersama dengan jemaat, dipikul batu itu. Kerja keras, keringat. Terkadang sekalipun badan basah karena air, tapi keringat juga bercucuran. Memang harus bekerja keras untuk hari esok yang lebih baik. Dan hari ini aku melihat semuanya lebih baik, saudara. Kenapa? Karena dulu sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bersama dengan umat-umat Tuhan, kami mengerjakan, kami bekerja keras untuk melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini pun, saudara, kami sedang tetap bekerja keras karena kami rindu melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara, jangan menjadi orang Kristen yang berhalusinasi. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, saudara. Jadilah orang Kristen yang tangguh dan kuat untuk berdoa, yang kokoh untuk berdoa, tekun dalam berdoa. Tetapi di samping itu, jadi jugalah orang Kristen yang giat bekerja. Kerjakan yang terbaik untuk beroleh hasil yang terbaik. Untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah saudara rindu hari esok lebih baik? Tentu saja.
Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik? Mungkin belum. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Cara kita bekerja, cara kerja kita di dalam bisnis saudara, cara saudara mengatur manajemen keuangan saudara, cara saudara mengatur semuanya, mengatur tim saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Sudahkah saudara mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu hasil yang lebih baik di hari esok, kerjakan yang terbaik. Biarlah berlelah hari ini dan hari esok saudara tersenyum melihat hasil yang saudara kerjakan hari ini. Allah akan memberkati orang yang berdoa berseru kepada Dia, plus orang itu juga bekerja, karena yang akan diberkati Tuhan bukan doanya, tetapi melalui doa itu hati Tuhan disentuh, dan ketika hatinya tersentuh, Dia memberkati apa yang dikerjakan. Itu yang kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah. Bekerjalah. Apapun kondisi saudara saat ini, bekerjalah untuk memperoleh hari esok lebih baik. Kerjakan yang terbaik hari ini, saudara. Kerjakan yang terbaik. Lalu kemudian berikutnya, di ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah jangan takut. Kondisi yang mereka alami, ada banyak musuh yang memusuhi mereka, tidak setuju Bait Allah dibangun kembali, tidak setuju Yerusalem dibangun kembali, saudara. Ada begitu banyak konflik pada waktu itu. Tetapi dalam ancaman itu, firman Allah berkata bahwa jangan takut. Kenapa? Karena sesuai dengan janji yang telah kuikat bagimu, bahwa rohku menyertai kamu, kata firman Tuhan. Jadi yang ketiga, untuk kita melihat hari esok yang lebih baik, jangan takut dengan ancaman hari ini, jangan takut dengan masalah hari ini, jangan takut dengan persoalan, tantangan yang harus saudara hadapi untuk menjadikan hari esok lebih baik. Dalam bisnis saudara mungkin ada masalah, ada tantangan, jangan takut. Allah menyertai saudara, kerjakan saja yang terbaik, karena Allah menyertai saudara. Kuatkan hati saudara, jangan takut. Saudara melihat satu kondisi yang hari ini membuat hati saudara gentar, saudara. Sekali lagi, jangan takut. Allah sudah berjanji bahwa rohnya menyertai kita, dan Dia akan menjaga melindungi kita untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Jangan takut apapun kondisinya, jangan takut apapun keadaannya. Mari kita kerjakan yang terbaik. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kemudian kerjakan yang terbaik. Maka dengan demikian, saudara, kita akan melihat hari esok lebih baik. Puji Tuhan, saudara. Di akhir dari renungan ini, saya mau simpulkan kembali. Firman Allah menegaskan di dalam konteks ini, dalam pembangunan bait suci pada waktu itu yang telah roboh, di mana ketika mereka pulang dari Babel, mereka bangun itu bait suci. Tetapi saat mereka selesai membangunnya, lalu datanglah firman Tuhan, adakah kamu lihat kemegahan bait Salomo sebelumnya dengan kemegahan bait Allah saat ini yang telah kamu bangun? Bukankah keadaannya sama seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka bangun, hasil karya, hasil dari usaha mereka, saudara, seperti tidak ada artinya. Tetapi namun demikian, saudara, firman Allah menegaskan bahwa kemegahannya yang kemudian akan jauh melebihi kemegahannya yang dulu. Kalau yang sekarang dibandingkan sekarang, kemegahan yang dulu itu jauh lebih megah, tetapi nanti kemegahan yang kemudian itu jauh melebihi kemegahan yang dulu. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang akan terjadi di depan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Firman Allah menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Untuk terjadinya itu, saudara, bumi dan langit dan bumi pun akan Dia goncangkan untuk terjadinya rencananya menjadikan hari esok lebih baik. Dan hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau mengerjakan hari esok lebih baik dalam kehidupan saudara. Apapun Allah sanggup lakukan untuk menjadikan hari esok saudara lebih baik. Apa yang menjadi bagian saudara? Apa yang menjadi bagian kita untuk meraih hari esok lebih baik?
Yang pertama, kuatkan, teguhkan hati apapun yang terjadi. Yang kedua, bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Lalu yang ketiga, jangan takut. Ada ancaman, ada risiko yang harus diambil. Dengar saudara, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk meraih hari esok lebih baik. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan untuk kita meraih hari esok lebih baik di dalam kehidupan kita. Bagian kita, kuatkan hati, bekerja mengerjakan yang terbaik. Jangan takut terhadap apapun kondisi yang harus kita hadapi. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa hari esok lebih baik. Hari ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang begitu susah, begitu menderita saat ini. Mereka begitu berharap untuk digenapi hari esok lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Engkau yang berjanji bahwa hari esok akan lebih baik. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau berkata bahwa langit dan bumi pun akan Kau goncangkan untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Bahkan apapun tidak mustahil bagimu untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa bagian kami adalah menguatkan hati kami. Apapun kondisinya kami harus tetap kuat. Yang kedua yang menjadi bagian kami adalah bekerja keras, mengerjakan yang terbaik. Karena bagian Tuhan melakukan mujizat, bagian kami mengerjakan supaya ada jalan mujizat itu terjadi. Kemudian kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa untuk melihat hari esok lebih baik, kami tidak perlu takut apapun kondisinya, apapun keadaannya saat ini, kami tidak akan takut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami akan menerapkan firman-Mu dan meraih janji firman-Mu, meraih hari esok lebih baik. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa.
Dengarkan anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau peduli kepada anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Engkau menjawab setiap anak-anakmu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anakmu. Dengarkan jeritan hati anak-anakmu. Jawab setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anakmu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anakmu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anakmu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anakmu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anakmu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anakmu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anakmu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini,
Mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa.
Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu
yang adalah para petani, dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat, khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati. Wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati. Semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu
Engkau sudah jawab dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.